oleh Al-Ustadz Muhammad Rifki Rifai yang pada malam hari telah hadir di hadapan kita bersama. Kepada Al-Ustadz Muhammad Rifki Rifai, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Belum makan, Bu? Nanti bentar lagi ya, Bu. Dengar tausiah dulu. Jalan-jalan ke Danau Toba, singgah sebentar di Rantau Prapat. Jika Bapak Ibu pengen masuk surga, jawablah salam saya dengan semangat. Rifki ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitu, kan semangat tuh. Semangat pula Rifki lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa, sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang Rifki hormati RW 01 yang Rifki hormati juga RT 05 Kelurahan Sidomulyo Timur beserta jajarannya, dan yang Rifki muliakan para alim ulama, yang Rifki muliakan para hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang pertama sekali kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat berkumpul pada saat ini. Kalau bukanlah karena atas izin dari Allah, kita tak akan berkumpul di sini. Maka patut kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada junjungan alam, kekasih hati kita, pemimpin kita, sang Rasul yang membawa umatnya dari kegelapan kepada cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, perkenalkan, nama ana Muhammad Rifki Rifai, panggilan aja Rifki. Alhamdulillah Rifki diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk bertausiah pada saat ini, dan Rifki akan membawakan tema tentang keutamaan silaturrahim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, silaturrahim atau silaturrahmi sering kita dengar, udah familiar di telinga kita. Nah, apa arti silaturrahim itu? Silaturrahim itu diambil daripada dua kata. Silaturrahim itu diambil daripada dua kata, yaitu kata yang pertama adalah silah.
Lalu kata yang kedua adalah rahim. Silah artinya tali atau menyambungkan. Rahim artinya yang sering kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka rahim adalah penyayang. Maka bisa kita simpulkan silaturrahim menyambung, saling menyambung karena kasih sayang. Silaturrahim ini memang adalah adat istiadat kita. Akan tetapi bukan hanya adat istiadat saja. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah memerintahkan terlebih dahulu untuk menjalankan silaturrahim. Seperti pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan jangan pernah menyekutukan Ia kepada siapapun, dan hormatilah kedua orang tuamu, karib kerabatmu, tetangga-tetanggamu, kaum miskin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Dari ayat ini, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah memulai ayat ini dengan kata wa'budullah, beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah Allah. Kalau Allah sudah memulai dengan kata sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah, berarti perintah di dalam ayat ini hukumnya wajib, termasuk silaturrahim. Nah, banyak yang tanya, apa manfaat silaturrahim ini? Apa manfaat yang kita dapat bertemu silaturrahim ini? Banyak Bapak Ibu. Manfaat daripada silaturrahim ini banyak. Kalau dijelaskan satu persatu mungkin sampai lusa pun tidak siap mungkin. Manfaat silaturrahim ini Rifki sebutkan 3. Yang pertama, silaturrahim itu menyambungkan tali yang sudah terputus. Maksudnya di sini adalah bukan tali rapi yang diputus sudah disambung, bukan, akan tetapi ukhuwah Islamiyah kita. Kita menyambungkan ukhuwah Islamiyah kita yang sudah terputus. Contoh, kita punya saudara itu udah lama kita udah nggak bertemu dengan dia, udah lama kita nggak ke rumah dia. Akhirnya waktu halal bil halal kita datang ke rumahnya, kita silaturahim, kita bermaaf-maafan. Itu memperkuat ukhuwah Islamiyah yang sudah terputus. Atau ibu-ibu punya anak misalnya kerja jauh di Jakarta misalnya, ibu di Pekanbaru, lalu ibu terpisah dengan anak ibu, tidak bisa bertatap muka secara langsung. Maka ketika ada momentum lebaran, tiba-tiba anak ibu datang. Anak ibu datang dengan membawa hadiah, lalu ibu bersalam-salaman, lalu ibu bermaaf-maafan, berpelukan, Masya Allah. Sungguh indah pada saat itu. Kalau bahasa anak zaman sekarangnya, ini so sweet nih ya. Itu bahasa anak muda sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat daripada silaturrahim itu adalah menghidupkan hati yang mati. Hati yang mati itu bukan enggak berdetak lagi dong, bawa ke rumah sakit cepat. Bukan hati yang enggak berdetak lagi, tapi batiniah kita. Batin kita itu, hati kita itu ibarat sudah menjadi hitam. Yang awalnya ketika kita dilahirkan oleh ibu kita putih bersih suci. Akan tetapi ketika kita memiliki penyakit hati, hati kita itu menjadi hitam. Apa penyakit hati itu? Penyakit hati itu adalah hasad, iri, dengki, sombong, dan lain sejenisnya. Itu adalah penyakit hati. Kalau itu dibiarkan
berkelanjutan itu akan menyebar hingga seluruh hati kita dipenuhi dengan kebencian, kedengkian, sombong. Maka itulah yang disebut hati yang mati. Orang kalau sudah hati yang mati ini susah untuk menyembuhkannya, ini butuh waktu. Akan tetapi penyakit hati ini bisa disembuhkan dengan cara bersilaturrahim. Banyak penyakit hati itu, diantaranya adalah sombong. Sombong itu bisa dikatakan pamer. Apalagi zaman sekarang milenial. Zaman sekarang makin berkembang, teknologi maju. Barang-barang udah makin mewah, banyak modelnya, keren-keren, kece-kece. Akhirnya akhlak pun makin berkembang juga. Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula akhlak manusia. Ada yang masih baik, ada yang masih sopan, bahkan naudzubillah ada yang sudah tidak ada kesantunannya lagi. Dan kebanyakan yang Rifki lihat pada saat ini, orang-orang banyak memiliki sifat sombong. Terutama mohon maaf ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu sana. Mudah-mudahan sini tidak ada ya rasa penyakit hati sombong, tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Banyak ibu-ibu, sekali lagi bukan ibu-ibu sini ya. Banyak ibu-ibu, ada ibu-ibu, emak-emak, dia beli jam tangan. Pertama kali beli jam tangan, jam tangannya mahal, mewah, berkilau-kilau. Kalau terkena sinar matahari, cahayanya lebih terang daripada terangnya rembulan. Maka dia pengen pamer sama mak-mak yang lain. Kata hatinya, nggak afdol kalau nggak pamer dulu, pamer cepat sebelum habis masanya. Dia pengen pamer sama mak-mak yang lain. Akhirnya waktu arisan misalnya, duduklah dia bersama kawan-kawannya. Duduk bersama kawan-kawannya hingga beberapa lama duduk, akhirnya modusnya nengok jam. Apa katanya? Jam berapa sekarang ya? Memamerkan jam itu harus pula gini-gini. Itu pamer yang halus. Kalau pamer yang kasarnya, weh aku ada jam baru, ada jam baru. Tapi orang-orang zaman sekarang itu pamernya halus-halus, banyak modus. Pamernya pakai gerakan. Jam berapa ya? Pas dibilang ini, Jeng ada jam baru ya? Iya Jeng, ini mehong berjutang-jutang. Subhanallah, banyaklah sombong-sombongnya tuh habis itu. Ketika dia menyombongkan jam itu, pasti ada salah satu orang paling tidak yang iri. Di dalam hatinya, kok orang ini punya jam baru sih, pamer pula lagi, sombong amat dalam hatinya. Pasti ada yang iri. Akhirnya karena penyebab irinya itu, dia mendapatkan dosa. Dan gara-gara siapa? Gara-gara kita yang pamer. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah kita menyombongkan, membanggakan apa yang kita miliki. Seluruh yang kita miliki ini titipan dari Allah. Mau itu kekuasaan, jabatan, harta, uang, seluruhnya ini adalah titipan Allah yang tidak akan kita bawa kembali ke negeri akhirat. Yang kita akan bawa ke negeri akhirat adalah amal. Harta boleh, tapi harta yang digunakan untuk kepada akhirat. Maka jangan pernah kita sombong. Karena orang sombong ini sedikit tentang sombong. Barang siapa yang di hatinya ada sifat sombong, maka dia adalah pewaris iblis. Kenapa jadi juluki pewaris iblis orang-orang sombong ini? Karena ketika iblis disuruh oleh Allah, sujud kamu kepada Adam. Kita ingat kisahnya, Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah memerintahkan para malaikat, sujud kamu kepada Adam. Para malaikat patuh semuanya, sujud semuanya kepada Adam. Akan tetapi ketika Allah menyuruh iblis, wahai iblis, sujud kamu kepada Adam. Apa kata iblis? Ya Allah, Engkau menciptakan saya dari api,
Sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Aku ini tercipta daripada api. Api itu di atas. Sedangkan dia Adam terbuat dari tanah, posisinya di bawah. Aku lebih mulia daripada Adam. Dengan keangkuhan dan kesombongannya, iblis mengatakan seperti itu kepada Allah. Akhirnya apa kata Allah? Ukhruj ilal jannah. Keluar kamu daripada surgaku. Surgaku ini tidak bertempat bagi orang-orang yang sombong. Makanya jangan sekali-kali kita punya sifat sombong. Sombong ini bahaya Bapak Ibu. Mari kita bersihkan hati kita. Kalau ada di dalam hati kita ada rasa sombong, kita bersihkan cepat. Ini momentum silaturahim. Kita perkuat ukhuwah Islamiyah kita gugurkan segala dosa-dosa kita dengan cara mendoakan orang-orang. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah manfaat daripada silaturahim itu adalah menimbulkan mahabbah, cinta dan kasih sayang di antara kita. Dan ini memang terasa ketika kita datang kepada seseorang, kita bersilaturahim, kita berjabat tangan, mohon maaf lahir dan batin ya jeng, bisa gitu. Akan terasa kasih sayang di antara kita itu terasa, mahabbah, cinta itu terasa. Akan tetapi ada orang-orang yang dia ketika bermaaf-maafan dia hanya diucapkan secara lisan, akan tetapi di hatinya masih ada sifat iri, dengki, sombong. Ini yang harus kita perbaiki. Kita bermaaf-maafan di sini, kita bersilaturahim di sini, jangan hanya di mulut saja, tapi kita perbaiki hati kita. Kita terus memperbaiki diri, mengintrospeksi diri. Kata Syekh Al-Buti, aku melihat manusia-manusia ini tidak ada kesalahannya yang paling besar kecuali tidak mengintrospeksi diri. Maka wajib kita mengintrospeksi diri kita setiap hari. Kita lihat diri kita, apakah saya sudah menjadi orang yang berguna bagi masyarakat hari ini atau tidak? Itu. Maka ketika kita bersilaturahim ini menimbulkan mahabbah, cinta karena Allah. Dan untuk menimbulkan mahabbah, cinta karena Allah, salah satunya dengan mendoakan orang lain. Nabi SAW pernah berkata, kalau kita mendoakan orang lain di saat orang lain itu nggak ada di hadapan kita, bukan bertemu seperti ini, mudah-mudahan kamu mendapat rezeki yang banyak, anak yang soleh-solehah, bukan di hadapan seperti itu ya. Tapi ketika orang itu nggak ada di hadapan kita, orang itu nggak melihat kita, apalagi di malam tahajud, saat kita melaksanakan sholat tahajud, lalu kita berdoa, ya Allah murahkan rezekinya, murahkan hartanya, ya Allah orang itu nggak pernah sholat, jadikan dia ahli sholat ya Allah. Itu mendoakan. Ketika kita mendoakan orang-orang mungkin yang jahat kepada kita atau kita yang gak baik kepada dia, lalu kita doakan di tengah malam tanpa orang itu mengetahui, maka kata malaikat langsung turun dan mengaminkan doa kita tersebut. Dan bukan kita mendoakan orang, bukan orang itu yang mendapatkan diluan, akan tetapi kita yang mendapatkan diluan. Inilah dahsyatnya mendoakan orang lain. Maka salah satu doa yang mustajab adalah mendoakan orang lain. Maka itu yang menjadi prioritas kita. Kita memperkuat ukhuwah Islamiyah kita saling menyambung cinta mahabbah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat Rifki sampaikan. Akan tetapi sebelum itu Rifki ada beberapa pesan. Yang pertama, jadilah hamba Allah, jangan menjadi hamba Ramadan. Kita telah berpisah dari bulan Ramadan. Orang yang menjadi hamba Ramadan, dia hanya beribadah ketika di bulan Ramadan saja. Ibadahnya maksimal ketika hanya di bulan Ramadan saja. Akan tetapi orang yang telah menjadi hambanya Allah, baik dia berada di bulan Ramadan
ataupun di luar bulan Ramadan, dia ibadahnya tetap maksimal. Yang kedua, Rifki menyampaikan pesan bahwa pandanglah di antara kita ini, jangan pandang tetangga, jangan pandang orang biasa, tapi masing-masing kita pandanglah seluruh manusia kaum muslimin ini sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau kita telah memandang seseorang dengan pangkat umat Nabi Muhammad, maka hati kita akan terjaga. Kita akan berpikir, oh, kalau saya sakiti orang ini, dia adalah umat Nabi Muhammad. Kalau saya sakiti umat Nabi Muhammad, berarti saya menyakiti Nabi Muhammad. Ada orang di dunia ini pengen nyakiti Nabi Muhammad? Nggak ada. Kalau ada orang Islam yang ingin menyakiti hati Nabi Muhammad, perlu ditanyakan imannya. Maka mari kita melihat manusia-manusia, kita melihat kaum muslimin dengan pangkat umat Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga, Rifki kagum dengan wilayah ini, perumahan ini, karena waktu Rifki sholat di Masjid Al-Ikhlas, banyak anak-anak muda yang aktif-aktif. Imamnya anak muda, muadzinnya anak muda, jamaahnya pun kebanyakan anak-anak muda. Maka Rifki berharap pertahankan ini, jangan sampai anak-anak muda kita terlepas dari genggaman ajaran agama kita. Betapa banyak anak-anak muda sekarang, mereka itu tidak memprioritaskan agama mereka. Mereka lebih mengedepankan ego dan tren sekarang. Ada HP baru, dibelinya handphone baru. Padahal HP lama masih bagus, tapi dibelinya handphone baru. Rifki kalau melihat orang-orang macam itu yang mengikuti tren, ini bukan, mohon maaf ya, bukan menghina atau apa, ini menurut pribadi. Dia HP-nya masih bagus, ada HP terbaru, dibelinya HP terbaru tuh, rasanya pengen ngambil HP lamanya dia, sayang. HP awak dah buruk, HP dia baru-baru terus, mana HP lama itu, biarlah kasih ke kami. Itulah. Maka pertahankan anak-anak muda kita ini yang kita inginkan. Maka demikian yang dapat Rifki sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Afwan minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.